Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan bisa menyusun laporan keuangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami? Apa yang menjadi panduan mereka? Jawabannya terletak pada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah fondasi dalam dunia akuntansi, menjadi pedoman bagi para akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan, baik itu di pihak eksternal maupun pihak internal. Di video ini, kami kelompok 1 akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam tentang konsep ini, mulai dari pengertiannya, tujuan utamanya, hingga pentingnya bagi para pemangku kepentingan. Mari kita telusuri bagaimana kerangka konseptual bisa menjadi jembatan penting yang menghubungkan data keuangan dengan keputusan yang strategis. Kerangka konseptual atau yang sering disebut sebagai kerangka dasar penyajian laporan keuangan adalah panduan utama bagi penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk tujuan umum. Bayangkan, ini sebagai peta yang membantu akuntan menentukan jalan terbaik untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Tujuan dasar dari kerangka konseptual itu untuk memberikan informasi keuangan entitas yang tentu saja diharapkan dapat berguna untuk investor dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya, terutama dalam pengembalian keputusan terkait penyaluran sumber daya kepada entitas, agar investor dan calon investor dapat mendapat atau memperoleh informasi keuangan dari entitas. Maka laporan keuangan harus diterbitkan dengan bentuk laporan keuangan berterima umum. Artinya, laporan ini bisa dibaca oleh khalayak umum, terutama untuk investor dan calon investor. Tujuan utamanya adalah membantu berbagai pihak seperti International Accounting Standard Board atau IASB dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional yang konsisten. Selain itu, kerangka ini juga menjadi alat bantu bagi para penyusun laporan untuk membuat kebijakan akuntansi di area yang tidak tercakup oleh standar tertentu. Selanjutnya, kerangka konseptual akuntansi bisa diibaratkan sebagai sebuah segitiga yang kokoh di mana setiap sudutnya saling mendukung untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Nah, selanjutnya, mari kita lihat 3 elemen utama dalam kerangka ini. Elemen yang pertama ada tujuan kerangka konseptual. Nah, di bagian dasar segitiga terdapat tujuan kerangka konseptual. Tujuannya adalah untuk membantu lembaga seperti International Accounting Standard Board atau IASB dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan yang konsisten. Nah, selain itu, tujuan ini juga membantu penyusun laporan keuangan untuk membuat kebijakan akuntansi di area yang belum tercakup oleh standar, serta memastikan semua pihak memahami dan menginterpretasikan standar dengan baik. Elemen yang kedua ada struktur kerangka konseptual. Nah, struktur ini adalah inti dari kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana elemen-elemen laporan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban diukur, diakui, dan disajikan. Nah, struktur ini memastikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang relevan, andal, dan dapat dipahami. Nah, yang terakhir adalah elemen yang ketiga, yaitu implementasi kerangka konseptual. Yaitu adalah puncak dari segitiga adalah implementasi, yaitu penerapan prinsip-prinsip kerangka konseptual dalam praktik sehari-hari. Implementasi yang baik memungkinkan perusahaan menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga menjadi alat yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Kemudian, siapa saja yang diuntungkan dari adanya laporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka konseptual ini? Jawabannya ada 2 kelompok utama, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal.
Pengguna internal mencakup manajer dan tim pengelola perusahaan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan aktivitas bisnis. Sementara itu, pengguna eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan penting terkait investasi atau pinjaman. Kesimpulannya, kerangka konseptual bukan sekedar teori, tetapi sebuah sistem yang memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya akuntansi berperan dalam keberhasilan perusahaan di era modern. Mari kita terus belajar dan menggali lebih dalam.